Dari isu drawing yang janggal, muncul 6 diaspora, hingga strategi rahasia John Hartman yang mulai diuji. Laga melawan tim nasional Oman bukan sekadar uji coba, tapi awal pembuktian. Kalau semua ini nyata, maka grup neraka bukan ancaman. Saat dunia meragukan, saat drawing menempatkan Indonesia di grup yang disebut-sebut grup neraka, justru disitulah mental Garuda sedang diuji. Jepang, Qatar, Thailand, nama besar, pengalaman besar, tekanan besar. Tapi satu hal yang sering mereka lupakan, Indonesia bukan lagi tim yang sama. Di balik sorotan itu, ada pergerakan senyap yang mulai mengguncang. 6 pemain diaspora secara terbuka menyatakan siap. Ini bukan sekadar tambahan pemain, ini sinyal bahwa merah putih mulai dilirik, mulai dipercaya, dan mulai ditakuti. Di tengah keraguan publik, sosok pelatih seperti John Hartman tidak tinggal diam. Ia tahu, melawan tim besar tidak cukup hanya dengan semangat, dibutuhkan strategi, kedalaman skuad, dan fleksibilitas taktik. Karena itulah, ia menyiapkan 3 variasi sistem permainan berbeda. Bukan tanpa alasan, karena setiap lawan punya karakter, dan Indonesia kini bersiap menjawab semuanya. Ini bukan lagi soal bertahan. Ini tentang bagaimana Garuda bisa menyerang balik dengan cara yang tidak terduga. Namun di balik optimisme itu, ada kenyataan yang tak bisa dihindari. Lini belakang Indonesia memang mulai diisi pemain-pemain yang merasakan atmosfer Eropa. Tapi di lini tengah dan depan, masih ada celah, masih ada jarak, dan disitulah peran diaspora menjadi sangat krusial. Nama-nama baru mulai bermunculan, proses naturalisasi mulai bergerak, dan waktu terus berjalan menuju momen penentuan. Pertanyaannya sekarang, apakah PSSI akan bergerak cukup cepat sebelum semuanya terlambat? Yang membuat situasi ini semakin panas, bukan hanya soal taktik atau pemain, tapi soal harga diri. Komentar demi komentar dari supporter terus berdatangan, mendesak perubahan, meminta percepatan, bahkan menaruh harapan besar di pundak federasi. Ini bukan sekadar turnamen, ini adalah panggung pembuktian bahwa Indonesia tidak lagi sekadar pelengkap di Asia. Dan jika semua potongan ini benar-benar menyatu, 6 diaspora datang, 3 sistem berjalan sempurna, dan mental pemain naik ke level berikutnya, maka satu hal bisa terjadi, kejutan besar. Bukan tidak mungkin, justru dari grup yang dianggap neraka itulah, lahir cerita paling bersejarah dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Karena pada akhirnya, dunia tidak akan mengingat siapa yang diunggulkan. Dunia hanya akan mengingat siapa yang berani membuktikan. Dan ketika tekanan itu mencapai puncaknya, disitulah mental sebenarnya akan terlihat. Bukan lagi soal siapa yang punya nama besar, tapi siapa yang siap bertarung tanpa rasa takut. Bayangkan momen ketika Indonesia berdiri di tengah lapangan, menghadapi tim-tim raksasa Asia, tapi kali ini dengan wajah yang berbeda. Lebih berani, lebih cepat, dan lebih lapar akan kemenangan. Ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah deklarasi bahwa Indonesia datang bukan untuk numpang lewat. Di sisi lain, publik mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Aura optimisme itu nyata. Setiap kabar tentang diaspora langsung meledakkan harapan, setiap update strategi langsung jadi bahan perbincangan. Semua mata tertuju pada satu hal, apakah ini akhirnya titik balik kebangkitan sepak bola Indonesia? Karena jika 6 pemain itu benar-benar bergabung, bukan hanya kekuatan tim yang berubah, tapi cara lawan memandang Indonesia juga akan ikut berubah. Dan di balik layar, waktu terus berjalan tanpa kompromi. Adaptasi harus cepat, chemistry harus terbentuk, dan sistem permainan harus benar-benar menyatu. 3 variasi taktik yang disiapkan bukan sekadar rencana, tapi senjata. Senjata untuk mengejutkan, untuk membalikkan keadaan, dan untuk membungkam semua keraguan yang selama ini melekat. Lalu bayangkan satu momen, ketika peluit panjang berbunyi, dan hasilnya tidak lagi sesuai prediksi. Ketika tim yang dianggap lemah justru berdiri tegak, sementara yang diunggulkan mulai goyah. Disitulah dunia akan mulai bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan Indonesia? Karena diam-diam, revolusi itu sedang berjalan. Tidak selalu terlihat, tidak selalu disorot, tapi perlahan pasti. Dari pemain diaspora, dari perubahan pola pikir, hingga keberanian untuk bermimpi lebih besar. Dan jika semua ini mencapai puncaknya di waktu yang tepat, maka satu kalimat akan menggema lebih keras dari sebelumnya. Indonesia tidak lagi datang untuk belajar, Indonesia datang untuk menang. Dan di tengah euforia itu, tiba-tiba muncul bisikan yang membuat suasana makin panas. Bukan dari media besar, bukan dari pernyataan resmi, tapi dari potongan-potongan kecil yang mulai disatukan oleh fans garis keras. Katanya, ada yang janggal saat proses drawing. Terlalu, kebetulan, Indonesia selalu masuk grup berat. Terlalu sering skenario yang sama terulang. Dan dari situlah, cerita ini mulai hidup. Konon, malam sebelum drawing diumumkan, ada rekaman samar yang beredar di forum luar negeri. Suara-suara pelan,
percakapan setengah tertutup, dan satu kalimat yang bikin merinding. Pastikan mereka masuk grup itu. Tidak ada nama, tidak ada bukti kuat, tapi cukup untuk memicu imajinasi. Fans mulai menghubungkan titik-titik. Kenapa harus Jepang? Kenapa Qatar lagi? Kenapa selalu Indonesia yang ditempatkan di posisi paling sulit? Di dunia nyata mungkin ini hanya kebetulan. Tapi di dunia fans, ini sudah jadi kode keras. Mereka mulai menyebutnya sebagai permainan di balik layar, sebuah skenario yang tidak ingin Indonesia melangkah terlalu cepat. Bahkan ada yang percaya, kekuatan besar di sepak bola Asia belum siap melihat Garuda terbang terlalu tinggi. Karena jika itu terjadi, peta kekuatan bisa berubah selamanya. Namun justru disitulah api semangat makin membesar. Karena bagi fans garis keras, kalau memang benar ada yang mencoba menjatuhkan, maka jawabannya bukan mundur, tapi melawan lebih keras. Kalau jalannya dipersulit, berarti kita memang ditakuti. Kalimat itu mulai menggema di mana-mana, dari komentar, forum, sampai tribun virtual. Dan bayangkan jika skenario, katanya, itu benar-benar dibalik. Jika tim yang sengaja ditempatkan di grup neraka justru lolos, jika yang diremehkan justru jadi ancaman nyata, maka cerita ini akan berubah dari sekadar teori liar menjadi legenda. Sebuah kisah tentang tim yang bukan hanya melawan lawan di lapangan, tapi juga melawan takdir yang sudah diatur. Karena terkadang, cerita paling besar lahir bukan dari jalan yang mudah, tapi dari kecurigaan, tekanan, dan rasa ingin membuktikan bahwa apapun yang terjadi di balik layar, tidak akan pernah cukup untuk menghentikan mereka yang benar-benar ingin menang. Dan ketika isu itu masih bergulir liar di kalangan fans, satu kabar lain justru datang lebih nyata, dan bikin tensi makin naik. Dari dalam tim sendiri, dorongan untuk bergerak lebih cepat mulai terdengar. Pelatih seperti John Hartman dikabarkan tidak mau menunggu terlalu lama. Waktu menuju laga melawan tim nasional Oman semakin dekat, dan ia tahu satu hal, tanpa tambahan kekuatan, risiko akan semakin besar. Dalam skenario yang beredar di kalangan fans, Hartman disebut sudah memberi sinyal tegas ke federasi. Bukan sekadar wacana, tapi permintaan serius, percepat proses naturalisasi. Bukan karena panik, tapi karena realistis. Ia melihat langsung di lapangan, bagaimana kedalaman skuad masih belum cukup untuk menghadapi tekanan tinggi. Apalagi jika harus menjalankan 3 sistem berbeda yang sudah ia siapkan, dibutuhkan pemain dengan kualitas, pengalaman, dan adaptasi cepat. Bayangkan situasi ini, waktu tinggal hitungan minggu, sementara proses administrasi tidak pernah sederhana. Di sisi lain, para pemain diaspora sudah membuka pintu. Mereka siap, mereka menunggu. Tinggal satu langkah lagi, keputusan berani. Dan disinilah drama itu terasa makin nyata. Antara mengejar momentum, atau kembali kehilangan kesempatan emas. Di kalangan fans garis keras, narasi ini langsung meledak. Ini bukan lagi soal uji coba biasa, kata mereka. Laga melawan Oman dianggap sebagai titik awal pembuktian. Jika pemain-pemain baru itu bisa datang tepat waktu, langsung beradaptasi, dan masuk ke dalam sistem Hartman, maka Indonesia tidak hanya sekadar tampil, tapi bisa memberi sinyal ke Asia bahwa sesuatu sedang berubah. Dan kalau semua ini benar-benar terjadi, 6 diaspora bergabung, sistem berjalan, dan Indonesia tampil solid saat melawan Oman, maka satu pesan akan sampai ke semua lawan berikutnya, bahwa Garuda tidak lagi menunggu masa depan. Garuda sedang mempercepatnya, dan di tengah desakan percepatan itu, nama-nama mulai bermunculan ke permukaan, bukan lagi sekadar rumor biasa, tapi seperti potongan puzzle yang perlahan membentuk sesuatu yang besar. Fans mulai menyebut satu persatu, Pascal Struijk, Ian Maatsen, 2 nama yang jelas punya kualitas Eropa dan bisa langsung mengubah wajah permainan Indonesia. Lalu muncul juga nama yang masih terdengar, misterius, seperti Luc Velcro dan Dinzen Bergen, sosok-sosok yang belum sepenuhnya terungkap, tapi justru itu yang bikin penasaran makin liar. Di forum-forum fans garis keras, teori mulai berkembang semakin gila. Ada yang bilang, ini bukan sekadar naturalisasi biasa, tapi bagian dari kejutan besar yang sengaja disimpan. Kenapa diumumkan setengah-setengah? Kenapa selalu ada nama yang muncul lalu menghilang? Dan satu kalimat mulai ramai dibicarakan, masih ada yang disembunyikan. Bayangkan jika itu benar, jika dibalik semua nama yang sudah beredar, ternyata masih ada 1 atau 2 pemain grade A yang belum dimunculkan ke publik. Bukan tidak mungkin, ini strategi untuk menjaga momentum, menjaga fokus, atau bahkan menghindari gangguan sebelum semuanya benar-benar siap diumumkan. Dan disinilah rasa penasaran berubah jadi harapan besar. Sementara itu, di sisi pelatih, John Hartman tidak butuh sensasi, ia butuh kepastian. Baginya, siapapun namanya, yang penting adalah bagaimana mereka bisa masuk ke dalam sistem, memahami ritme permainan, dan siap tempur saat menghadapi tim nasional Oman nanti. Karena waktu tidak akan menunggu, dan eksperimen tanpa persiapan bisa berujung bencana. Namun justru disitulah letak dramanya,
antara harapan besar, nama-nama yang terus bermunculan, dan satu misteri yang belum terungkap sepenuhnya. Jika semua ini benar-benar jadi kenyataan, bukan hanya satu, tapi beberapa pemain top datang hampir bersamaan, maka ini bukan lagi sekadar peningkatan skuad, ini bisa jadi awal dari era baru yang selama ini ditunggu-tunggu. Dan satu pertanyaan mulai menggema semakin keras di kalangan fans. Kalau yang sudah terlihat saja sudah segila ini, lalu seberapa besar kejutan yang masih disembunyikan? Dan akhirnya semua akan bermuara pada satu panggung awal, ujian pertama yang tidak bisa dianggap remeh. Strategi yang disiapkan John Hartman bukan lagi sekadar wacana di atas kertas. 3 sistem permainan, kombinasi pemain lama dan wajah baru, serta potensi masuknya diaspora, semuanya akan diuji dalam satu momen krusial saat menghadapi tim nasional Oman. Ini bukan sekadar laga uji coba biasa. Ini adalah simulasi nyata menuju Piala Asia 2027. Setiap pergerakan akan diamati, setiap kesalahan akan jadi bahan evaluasi, dan setiap keberhasilan akan menjadi sinyal bahwa Indonesia benar-benar siap naik level. Hartman tahu betul, untuk menghadapi tim seperti Jepang atau Qatar nanti, ia tidak bisa bergantung pada satu gaya bermain saja. Itulah kenapa fleksibilitas menjadi kunci, dan Oman akan jadi korban pertama untuk menguji seberapa efektif perubahan itu. Bayangkan skenario ini, pemain-pemain baru langsung diturunkan, chemistry diuji di bawah tekanan, dan sistem permainan diputar sesuai situasi pertandingan. Dari bertahan rapat, transisi cepat, hingga pressing agresif, semuanya akan dicoba. Jika berhasil, Indonesia tidak hanya punya satu wajah, tapi 3 wajah berbeda yang siap mengejutkan lawan kapan saja. Namun risikonya juga besar. Waktu adaptasi yang singkat bisa jadi bumerang. Salah komunikasi, kurang padu, atau belum menyatu, semua bisa terjadi. Tapi justru disitulah nilai dari uji coba ini. Lebih baik menemukan celah sekarang, daripada hancur di panggung utama nanti. Dan jika pada akhirnya strategi itu berjalan, jika pemain baru langsung klik, jika sistem benar-benar hidup di lapangan, maka pesan yang akan dikirim ke Asia sangat jelas. Indonesia tidak lagi datang sebagai underdog. Indonesia datang dengan rencana, dan yang lebih berbahaya, dengan kejutan. Karena laga melawan Oman ini bukan akhir, ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah langkah pertama menuju mimpi besar di 2027, yang diam-diam mulai terasa semakin nyata.